Wah, ini trainingnya gagal dong ini. Udah guys, gimana nih guys? Gagal nih guys. Udah gagal bikin YouTube videos lagi. Akhirnya poti dah guys. Oke, hari ini kita akan coba ngajarin si Loki untuk poti ya. Ini sebenarnya gue udah ngajarin di tempat yang lain, cuman ini buat contoh. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah ayam rebus. Oke, dan juga anjing kalian pasti ya. Say hi Loki. Nah, pertama-tama kalau misalkan kalian belum memperkenalkan clicker ini ke anjing kalian boleh cek video gue yang sebelumnya cara untuk introduce clicker. Cara pertama adalah kita pancing dulu pakai ayam ke potinya ya. Pastikan 4 kaki mereka sudah berada di poti. Si Eda underpad. Sorry. Ya. Nah, setelah dia di underpad, kita kasih dia terus, kurang lebih boleh lah 5 kali atau 10 kali. Kita harus nge-set kalau ini adalah tempat favoritnya dia. Dan dia juga akan berpikir, oh gue suka nih di sini karena gue dapat makanan terus kalau gue di underpad terus. Oke? Terserah dia mau posisi duduk atau mau posisi baring-baring, yang penting dia ada di underpad ini. Nah, karena kita membiasakan dia untuk mendapatkan makanan di underpad ini, dia akan terbiasa untuk tidak ke tempat lain. Jadi dia cenderung suka ke sini. Caranya adalah kita harus melatih free atau kita lepaskan dari posisi dia sekarang. Free. Oke. Habis itu kita pancing lagi ke sini, kita ulang terus sampai 5 kali. Ya. Tuh, dia udah kesini sendirian tuh tanpa gue suruh. Oke. Udah. Nah, karena dia sekarang udah ngerti cara kesini, sekarang kita sudah boleh mulai untuk memancing dia tanpa menggunakan ayam rebus ya. Jadi ini ya, tangannya kosong ya, anggap saja tangan ini untuk yang memberikan makanan. Coba. Oke. Nah, kalau dia kesini, kasih dia makanan. Oke. Oke. Coba ya, kita tes 3 kali percobaan. Kalau 3 kali percobaan berhasil, kita boleh mulai memasukkan komen ya. Kalau misalkan belum berhasil, jangan dimasukin komen karena itu akan bolak-balik dan 2 kali kerja ya. Free ya. Nah, jangan lupa diajarin free juga ya. Oke. Oke. Oke, udah sekali. Oke. Nah, tadi kalian baru lihat barusan tangan gua udah gak kayak begini nih. Udah mulai nunjuk ke arah poti. Supaya dia tahu ketika tangan gua nunjuk ke arah underpad, dia harus ke sana dan dia akan mendapatkan makanan. Oke. Tangannya kosong ya. Free. 2 kali. Oke. Sekarang dia sudah paham ketika gua nunjuk ke underpad, dia akan ke sana. Mari kita masukin komennya sekarang. Kalau gua biasa menggunakan komen poti atau go poti. Caranya adalah kita berikan komennya dulu, misalkan go poti, baru kita arahkan tangan kita ke underpad. Jangan menyebutkan komen dan menunjuk ke arah underpad secara bersamaan. Karena anjing kalian akan bingung, gua harus ngikutin suara atau ngikutin tangan nih. Nah, balik lagi ke cara sebelumnya, 3 kali percobaan. Kamu sini dulu. Sip. Good. Nah, kita masukin komennya ya. Go poti. Good. Free. Go poti. Good. Free. Go poti. Good. Nih, dia udah 3 kali berhasil ya. Kita coba pakai komen saja tanpa menunjukkan tangan kita ke underpad. Oke. Poti free. Go poti. Good boy. Free. Good. Go poti. Good. Free.
Go potty. Good. Free. Go potty. Good boy. Itu dia caranya untuk mengajarkan komen go potty. Dan sekarang kita sudah berhasil mengajarkan, tapi ada beberapa troubleshooting yang nanti akan gue jelasin di belakang. Nah ini sekarang posisinya gue lagi duduk nih. Nah ketika gue berdiri, dari sisi anjing dia akan menganggap itu adalah hal yang berbeda lagi. Ketika gue posisi berlutut, dia merasa oh kayaknya kalau gue posisi berlutut dia akan dapat makanan. Tapi ketika posisi berdiri, dia bingung apakah gue bakal dapat makanan atau tidak. Kita coba dalam posisi berdiri. Loki free. Good boy. Loki, go potty. Good. Loki free. Okay. Go potty. Nah, kita belum ngelepasin dia, tapi dia berusaha ngelepas dari posisi tersebut. Jadi jangan kasih dia makanan. Caranya kita pancing dia ke underpad lagi. Oke? Ketika kita kasih dia comment free, baru dia boleh lepas dari posisi. Oke? Free. Oke. Oke. Loki free. Good boy. Loki go potty. Good. Loki free. Oke, go potty. Good. Memang kelihatannya agak-agak perfect ya, karena mungkin underpad ya kelihatan terlalu kecil, jadi kakinya kadang masih keluar dari underpad. Nah, ketika kita sudah memperkenalkan underpad ke dia, sekarang saatnya kita ajarin dia gimana caranya supaya dia bisa pipis dan pup di underpad tersebut, supaya dia tidak pipis sembarangan pastinya ya. Ini gue coba sengaja pancing makanan supaya dia nyium-nyium underpadnya. Ini dia lagi nyium-nyium. Ini pertanda bagus ya, dia akan pipis harusnya. Lihat. Oh baring. Ya memang kadang agak rada-rada sih. Tapi biasanya waktu yang paling tepat untuk ngajak dia pipis, biasanya sih setiap bangun pagi. Ini karena tempat pipis dia baru, sebenarnya ada pipisnya bukan di sini, pipisnya itu ada tempat satunya lagi. Dulu sempat pipis di sini, cuman lama-lama udah gua transisi ke inilah, ada jenis underpad yang plastik, jadi gua gak perlu gonta-ganti underpad terus. Ya, kita coba lempar ke underpadnya supaya dia cium underpadnya. Ini posisinya dia udah lagi kebelet pipis, jadi ini waktu yang paling tepat untuk melatih dia untuk pipis di underpad. Nah, kita paksa terus, dia harus ke sini terus supaya dia mendapatkan makanan. Kalau dia kebelet, dia bakal pipis di sini segera. Ini untuk pertama kali aja. Nanti kalau dia udah menghafal tempat ketika dia menginjak underpad ini, dia akan pipis di sini. Memang agak frustasi ya kelihatannya ya. Nah, karena dia belum mau pipis, kita coba bikin dia agak capek dikit supaya dia kebeletnya makin kebelet. Ya. Get it? Oh, udah mau pipis nih. Loki. Baring. Wah ini trainingnya gagal dong ini. Udah gagal bikin YouTube videos lagi. Ya sudah ya, kita coba pakai cara terakhir ya. Kita taruh tempat yang dia biasa pipis. Kita coba taruh dari sini ya. Ya, pipis dia guys. Nah, karena ini sudah tempat dia pipis, ini kita bisa pakai untuk selanjutnya. Jadi misalkan nanti besok siang atau malam nanti kita coba taruh di tempat ini lagi. Siapa tahu dia akan mau pipis lagi di sini ya. Oke. Nah, ini gua ada satu anjing lagi ya. Ini namanya Olive. Dia belum gua training untuk potty di underpad yang ini. Jadi ini udah bekas pipis underpad Loki tadi. Jadi dia ini juga posisinya lagi kebelet ya. Kita coba
ngelatih dia untuk pipis di sini ya. Harusnya sih bisa-bisa aja ya. Karena sebelumnya dia juga udah nyaman sama underpad, jadi kita tinggal ngetes apakah dia akan pipis di underpad ini karena sudah ada baunya si Loki juga ya. Oke. Sebenarnya better underpadnya jangan terbuka begini ya, karena biasanya bisa digigit sama mereka karena ujungnya tajam. Jadi baiknya ditaruh di tempat seperti ini. Jadi ini khusus bisa taruh underpad di dalamnya. Ya, ini belum mau pipis dia. Olive, mau potih? Belum mau pipis kamu. Loh guys, gimana nih guys? Gagal nih guys. Masa pottingnya harus di tempat yang lama? Coba kita pancing dulu ya di sini ya. Sebenarnya kalau mau gampangnya, kalau pipis di rumput, kalau kalian punya taman itu lebih better sih. Oke, kita coba ganti ya. Pakai ini aja ya. Kita taruh di atasnya. Dulu mereka pottingnya pakai ini sebenarnya. Ini kita coba taruh di atasnya. Kita agak taruh di dalam. Harusnya sih dia masih ingat. Ya. Olive potting. Nah, dia udah cium-cium nih. Pertanda baik nih. Tuh udah cium-cium tuh. Kalau gue biasanya gue cuma nungguin semenit sampai 2 menit. Biasanya kalau memang dia nggak mau ya dia nggak akan pipis ya. Jadi memang dia belum nyaman sama tempat ini. Oke, kita coba ganti cara lain ya. Apa tuh? Nah, ini plastik yang biasanya dia pipis sih sebenarnya. Ini sih harusnya mau. Coba ya. Potting. Ayo, kamu kan udah kebelet. Oke, karena dia belum mau, coba kita bikinnya capek bentar ya. Biasanya kalau dia capek, dia bakal potty sebenarnya. Semua anjing sama. Good job. Nah, saya mau potty nih. Akhirnya potty dia guys. Nah, itu dia. Udah ada 2 bekas pipis dari 2 anjing ya. Jadi ini bisa dipakai untuk besok hari. Jadi memang harus disimpan ya. Nanti ya lama-kelamaan nanti akan hafal ya. Jadi penting banget kita harus set schedule-nya untuk pottingnya. Jadi kalau gua biasanya sehari 3 kali ya. Jadi bangun pagi sekali, makan siang sekali jam 12. Dan juga malam sekali, jam 6 biasanya. Atau kalau misalkan dia setelah jam 6 malam dia masih makan atau minum banyak, sebelum gua tidur gua coba taruh dia ke poti lagi, biasanya masih ada ya. Atau buat kalian yang masih bergadang sampai jam 12 malam, biasanya mungkin anjing kalian belum tidur atau keganggu, biasa mereka juga masih ada keinginan untuk pipis. Ya, semakin banyak kesempatan yang kita berikan untuk ke area poti, semakin bagus. Jadi supaya dia tidak poti sembarangan. Jadi begitu ya guys. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk yang memiliki masalah poti berantakan, pipis sembarangan, pipis sana sini. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian ya. Bye bye and see you on the next video.